Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah mendampingi adik-adik pada pagi hari ini. Nah, semoga hari ini kita tetap semangat dan tentunya tetap fokus menjalani kehidupan ya. Hari ini kita akan belajar lagi bareng kakak. Nah, di program tentunya Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas. Nah, balik lagi bareng kakak, Kak Atika. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penalaran umum, and then enjoy learning with me. Oke adik-adik, kembali lagi hari ini kita akan belajar penalaran umum. Ya, materinya itu adalah keabsahan kesimpulan. Nah, kalau adik-adik kemarin ikut live nih, kakak kemarin kan sudah ada yang membahas tentang materi keabsahan kesimpulan itu sendiri. Nah, hari ini kakak akan fokus, lebih banyak fokus ke soalnya. Dan tentunya semoga ini bisa menjadi pembelajaran adik-adik demi menghadapi UTBK yang semakin mendekat ini. Oke, sebelum kita ke soalnya mungkin kita review dikit ya tentang apa sih itu keabsahan kesimpulan. Jadi adik-adik bisa lihat bahwa keabsahan kesimpulan dalam logika itu artinya adalah kesimpulan yang diambil dari suatu argumen benar secara logis berdasarkan premis-premis yang ada. Jadi sudah ada premis yang disediakan. Nah, nanti ini kita mau tahu apakah kesimpulannya itu benar atau mungkin salah. Nah, di keabsahan kesimpulan itu ada beberapa nanti untuk opsional yang akan dipilih. Kita akan review satu-satu. Jadi yang pertama itu akan ada yang namanya kesimpulan benar. Nah, kapan suatu kesimpulan dinyatakan benar? Kalau kesimpulannya itu sesuai dengan kaidah penarikan kesimpulan. Jadi ada redaksi kalimat atau premis yang disediakan. Nah, nanti akan ada kesimpulan yang dihadirkan. Kita akan mengetahui atau menunjukkan apakah kesimpulan yang diberikan itu benar atau tidak. Jadi kalau dia sesuai, berarti kesimpulannya itu adalah benar. Nah, yang kedua itu adalah kesimpulan yang salah. Nah, tadi kan kalau benar pasti sesuai ya dengan kaidah penarikan kesimpulan. Berarti kalau dia salah, dia simpulannya tidak sesuai dengan kaidah penarikan kesimpulan. Terus yang ketiga ada mungkin benar. Nah, kalau mungkin benar ini maksudnya dia adalah ambigu ya. Kebenaran premisnya diketahui, tapi kesimpulannya tidak dapat ditarik. Alias ada kesimpulan yang diberikan, tapi tidak ada keterangan atau tidak berhubungan mungkin tidak jelas dengan premis yang disediakan. Itu ya, yang ketiga. Yang keempat itu adalah informasinya kurang. Berarti kalau informasi kurang, dia premisnya, kebenaran premisnya belum bisa ditentukan karena ada premis yang hilang. Maksudnya di sini ada kita berikan kesimpulan, tetapi kesimpulan itu tidak sesuai dengan premis yang disediakan. Nah, itu ya. Dan yang terakhir itu adalah tidak relevan. Nah, kalau tadi kan informasi kurang, masih ada nih informasi yang bisa diberikan atau diperoleh dari premis yang disediakan, hanya saja dia tidak bisa ditentukan. Tetapi kalau dia sudah masuk tidak relevan, berarti dia kesimpulannya itu sudah tidak sesuai dengan informasi yang diberikan. Contoh, misal adik-adik di kesimpulan membahas nama Ida misalnya. Contoh ya, misalnya di kesimpulan di premis yang disediakan itu membahas nama Ida, tapi ketika di kesimpulan namanya tiba-tiba baru. Nah, itu berarti dia tidak relevan. Oke, ini untuk sedikit review kita materi penarikan kesimpulan. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ini adalah soal yang pertama. Adik-adik bisa lihat sendiri, kita akan bahas 5 ya untuk penarikan kesimpulan, benar, salah, mungkin benar, tidak, informasinya yang terakhir adalah relevan. Nah, itu ada di opsionalnya masing-masing. Sekarang kita akan bahas untuk contoh soal. Nah, yang pertama, jika saya main hujan, saya sakit. Itu ya, premis yang pertama. Jika saya sakit, mama marah-marah. Premis yang kedua. Sekarang,
tadi kakak bilang bahwa nanti di keabsahan kesimpulan akan ada premis yang disediakan untuk kesimpulannya. Nah, kita mau tahu apakah premis kesimpulannya itu sesuai dengan redaksi premis yang disediakan ataukah tidak. Nah, ini ada kesimpulan yang dapat ditarik ini adalah kesimpulan yang disediakan. Jadi ini adalah kesimpulan yang disediakan. Nah, kita fokus ke kesimpulan yang disediakan saja. Jadi kesimpulannya dia adalah jika mama tidak marah-marah, saya tidak main hujan. Nah, tadi kan premis yang disediakan ini. Kalau main hujan, dia sakit. Terus kalau sakit berarti mamanya marah-marah. Itu ya, premis yang disediakan. Sekarang di sini dia mamanya tidak marah-marah. Nah, kalau mamanya tidak marah-marah, berarti pasti dia tidak sakit kan? Nah, kalau dia tidak sakit, berarti pasti dia tidak main hujan. Berarti tidak main hujan. Itu ada kata-kata tidak main hujan. Nah, dari situ kita sudah bisa simpulkan bahwa premis yang disediakan itu dia berhubungan dengan premis kesimpulan yang dapat ditarik. Berarti jawabannya untuk nomor 1 itu adalah pasti benar. Jadi kalau dia sesuai, itu pasti benar ya. Kalau sesuai premis yang disediakan dengan kesimpulan yang mau ditarik. Oke adik-adik, gimana nih untuk soal nomor 1? Jadi memang sekali lagi ya kakak bilang bahwa kalau misalnya mau kerja penalaran umum itu adik-adik memang harus memperbanyak literasi soal karena terkadang ada beberapa soal memang yang tidak bisa kita langsung jawab tapi butuh pemahaman tentang logika. Oke, ini untuk nomor 1, kakak pikir kalian sudah paham dan lumayan gampang soalnya, sisa adik-adik perbanyak untuk mengerjakan soal-soal yang lain. Oke, nah sekarang kita pindah ke nomor 2. Nah, ini ya. Ini sama redaksi kalimatnya dengan nomor 1 tadi. Cuman berbeda di kesimpulan yang mau ditarik. Sekarang kita akan lihat lagi baik-baik redaksi premisnya atau pernyataannya sama ya dengan sebelumnya. Jika saya main hujan, saya sakit. Jika saya sakit, mama marah-marah. Saya tidak main hujan. Berbeda di premis ketiga. Nah, di sini ada kata jika dia main hujan, berarti dia sakit. Oke? Terus, kalau dia sakit, mamanya marah-marah. Nah, endingnya itu adalah dia tidak main hujan. Jadi dia tidak main hujan. Tadi kan kalau main hujan dia sakit dan pasti mamanya marah-marah. Nah, sekarang kita fokus di soal. Simpulan yang dapat ditarik adalah mama tidak marah-marah. Di sini ya kesimpulannya. Jadi mama tidak marah-marah. Sekarang kita harus lihat atau kita harus analisis kembali. Tadi kan kalau dia main hujan, dia sakit. Terus kalau sakit, mamanya marah-marah. Kita harus lihat apakah premis 1 dengan premis 2 itu punya kesesuaian dan selanjutnya adalah premis ketiga. Nah, di situ redaksi yang dapat ditarik atau kesimpulannya itu kan dia adalah mama tidak marah-marah. Sekarang, mari kita lihat kalau misalnya premis kesimpulan yang disediakan adalah mama tidak marah-marah, apakah kesimpulan tersebut dia sama dengan premis yang disediakan atau tidak? Mari kita lihat. Tadi kan redaksi kalimat keduanya itu ada kata-kata ini. Jika dia sakit, mamanya marah. Nah, jika sakit, mamanya marah-marah. Nah, otomatis sakitnya di sini belum tentu karena main hujan ya. Karena sakit itu kan dia punya banyak keadaan atau kejadian. Kapan seseorang sakit. Berarti itu premis 1 dengan premis 2 itu kurang jelas untuk
penyambungan katanya. Kita tidak bisa memberikan kesimpulan bahwa oh ternyata sakitnya ini gara-gara main hujan. Nah, berarti itu tidak mungkin benar ya, karena premis 1 dengan premis 2 itu agak kurang berkesesuaian. Itu yang pertama. Jadi pasti benarnya kita pakai metode eliminasi opsi ya. Nah, pasti benarnya itu agak kurang. Nah, sekarang yang kedua, bagian B itu adalah pasti salah. Nah, di sini pasti salah berarti tidak ada relevansi antara simpulan yang ditarik dengan redaksi premis yang disediakan ya. Tetapi kalau kita kembali nih, di sini kan ada kata-kata mama tidak marah-marah. Sedangkan premisnya itu, kesimpulan premis yang disediakan itu ada kesesuaian dengan premis kedua yang disediakan. Berarti itu bisa ya, bisa jadi kesimpulan tetapi pasti bukan salah. Jawabannya pasti bukan salah ya. Bukan benar dan bukan salah. Kenapa? Karena kita tidak bisa menarik kesimpulan bahwa premis yang disediakan ketiga premisnya ini mamanya tidak marah-marah ya. Karena tidak ada kesesuaian antara premis pertama dengan premis kedua. Dia agak ambigu. Nah, kalau ambigu, adik-adik harus ingat, kalau ambigu simpulan yang disediakan dengan premis yang ada berarti dia jawabannya pasti adalah yang ini. Mungkin benar. Jadi kalau misalnya adik-adik dapat soal nih, terus simpulan yang ditarik itu tidak terlalu relevan atau ambigu dengan premis yang disediakan, tapi ada yang bisa ditarik kesimpulan, berarti jawaban yang tepat itu adalah mungkin benar. Itu ya. Jadi memang kalau keabsahan kesimpulan, apalagi modelnya seperti ini, adik-adik harus banyak-banyak kerja soal lagi supaya lebih mahir. Itu untuk soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 3 mirip ya. Yang membedakan adalah premis yang disediakan. Jadi nomor 1, 2, 3 itu sama, hanya saja yang membedakan adalah urutan premisnya. Sekarang, sebelum kita bahas, mungkin ada adik-adik yang bisa jawab untuk soal nomor 3. Kakak izin buka chat box ya. Jadi untuk premisnya, jika saya main hujan atau sakit, ingat ada kata-kata atau. Nah, kalau ada kata-kata atau, biasanya yang terjadi itu adalah salah satunya. Tidak mungkin bersamaan. Jika saya main hujan atau sakit, mama marah-marah. Jadi kalau dia main hujan, sakit, mama marah-marah. Terus premis yang keduanya adalah saya sakit. Nah, sekali lagi perhatikan di redaksi soal yang akan kita kuliti alias akan kita bahas. Nah, kesimpulan yang disediakan adalah yang ini. Sama model kesimpulannya dengan nomor 2 tadi, yang membedakan itu hanya di premis redaksinya. Jadi tadi kan nomor 2 3 redaksi premisnya, sekarang hanya 2. Nah, simpulan yang dapat ditarik adalah mama tidak marah-marah. Sekarang, kira-kira nih adik-adik untuk soal nomor 3 itu jawabannya apa? Karena dia mau lihat ya keabsahan kesimpulan dari redaksi premis yang disediakan, terus kesimpulan sudah disediakan juga. Kita mau lihat nih, apakah ada kesesuaian antara kesimpulan yang ditarik dengan premis yang disediakan. Sekarang kita lihat mama tidak marah-marah. Ini ada mama tidak marah-marah. Sekali lagi, mungkin sebelum kakak jawab, kakak mau izin buka dulu. Kira-kira di antara semua sekolah nih, apakah adik-adik sudah ada yang menjawab benar untuk soal nomor 3? Oke. Kira-kira jawabannya apa nih? A, B, C?
C, D, atau E. Nah, berarti kita pakai eliminasi opsi saja dulu ya kali. Oke, kita lihat dari E dulu ya. Kita coba dari E. E itu tidak relevan dengan informasi yang diberikan. Nah, tadi premis yang disediakan, kalau hujan atau sakit mamanya marah-marah. Terus saya sakit, itu ya dua premisnya. Terus mama tidak marah-marah. Nah, kalau kita lihat nih, ada kan redaksi, ada kesesuaian antara redaksi kalimat yang disediakan atau dengan jawaban yang kesimpulan yang dapat ditarik. Dia punya hubungan. Berarti untuk E-nya itu tidak mungkin ya. Dia masih relevan. Cuman kita belum tahu apakah kesimpulannya ini benar ataukah salah ataukah bahkan dia ambigu. Sekarang kita akan bahas. Ingat lagi adik-adik, kalau kalian mengerjakan soal penalaran umum, kalian memang harus banyak-banyak untuk memahami redaksi kalimat yang disediakan. Soalnya redaksi kalimat itu akan sangat mempengaruhi tentang arti kalimat itu sendiri kalau dia sudah dibalik. Contoh kayak kalimat pertama dan kalimat kedua, kemudian selanjutnya itu dia dibalik, kalimat keduanya jadi kalimat pertama. Nah, itu akan sangat mempengaruhi maksud dari redaksi yang ingin disampaikan. Jadi itu ya, yang tadi untuk nomor 3, E-nya itu tidak termasuk jawaban karena masih ada relevansi antara kesimpulan yang ditarik dengan redaksi premis yang disediakan. E-nya berarti bukan. Oke, selanjutnya untuk bagian D, tidak dapat dinilai karena informasi kurang. Nah, itu yang tadi saya bilang, kalau dia tidak dapat dinilai informasi yang kurang berarti ada premis yang hilang ya. Sedangkan kalau di atas kan itu sudah premis kesimpulannya itu sudah berhubungan atau sudah ada dengan premis yang diberikan. Berarti E itu juga tidak mungkin jadi jawabannya. Terus bagian C mungkin benar, dia berarti ambigu ya. Nah, sekali lagi kita lihat premis yang dihasilkan atau ditarik itu ada kesesuaian dengan premis yang disediakan, berarti dia tidak ambigu kalau seperti itu. Nah, berarti C itu bukan jawaban yang tepat. Sekarang kita lihat bagian A pasti benar dan bagian B pasti salah. Di sini kesimpulannya itu adalah mama tidak marah-marah. Tadi kan sebelumnya itu dia dibahas bahwa kalau dia main hujan atau sakit, mamanya marah-marah. Terus saya sakit. Lihat di sini ada kata-kata saya sakit. Di situ ada kata-kata saya sakit ya. Terus simpulannya yang diberikan itu adalah mama tidak marah-marah. Nah, adik-adik perhatikan lagi kalimat awalnya. Kalau jika saya main hujan atau sakit, mama marah-marah. Sedangkan kalimat terakhirnya atau premis terakhir yang disediakan sebelum kesimpulan ya, itu adalah saya sakit. Berarti kalau dia sakit, otomatis mamanya itu akan marah. Nah, berarti kalau dia sakit, mamanya pasti marah. Sedangkan kesimpulan yang ditanyakan, diberikan itu mamanya tidak marah-marah. Nah, sekarang kesimpulannya benar atau salah berdasarkan premis yang disediakan. Nah, sudah sangat berbeda ya. Berarti jawaban yang tepat itu adalah dia pasti salah. Karena kalau dia benar, kesimpulan yang harusnya ada itu adalah mamanya marah. Jadi itu lagi ya adik-adik. Adik-adik harus perhatikan redaksi kalimat yang terakhir supaya mudah. Kalau mau cepat kerja soal penalaran umum, soalnya kan biasanya banyak sekali ya redaksi yang disediakan. Adik-adik boleh langsung membaca soal dulu yang dibaca, kira-kira ini apa sih yang mau diminta, baru adik-adik kembali ke redaksinya. Tapi sekali lagi harus memang banyak-banyak. Itu ya untuk soal nomor 3. Nah, ini untuk soal nomor 4. Nah, sama, jadi semuanya sama redaksinya, mirip-mirip. Cuman yang membedakan adalah urutannya ya dan kalimatnya tentunya. Makanya kakak tadi bilang bahwa kalau mau kerja
penalaran umum, apalagi ini keabsahan kesimpulan, adik-adik memang harus paham dan baik-baik belajar untuk mengetahui apa sih maksud dari premis yang disediakan, kemudian apakah ada kesesuaian antara premis dengan kesimpulan yang ditarik. Nah, ini untuk soal nomor 4. Jadi, jika saya main hujan atau sakit, mama marah-marah. Sama ya, premis yang disediakan dengan nomor sebelumnya. Nah, terus kalimat atau premis keduanya di sini adalah saya tidak sakit. Nah, jadi premis yang disediakan itu adalah saya tidak sakit. Terus simpulan yang dapat ditarik adalah mama tidak marah-marah. Ini mama tidak marah-marah. Tadi kan jika saya main hujan atau sakit, mama marah-marah. Terus premis keduanya itu saya tidak sakit. Nah, simpulan yang dapat ditarik adalah mama tidak marah-marah. Kira-kira ini kesimpulannya bagaimana? Apakah dia benar? Ataukah salah? Ataukah ambigu? Mungkin benar atau tidak dapat dinilai? Jadi antara A, B, C, D, E ini yang mana yang paling tepat? Sekarang kita lihat lagi. Penalaran umum memang harus banyak-banyak mengerjakan soal dan harus paham tentang logika berpikir soal yang diberikan ya. Karena kadang kita berpikir, kok ini jawabannya? Padahal harusnya kan A misalnya. Padahal yang benar itu jawabannya adalah C atau D. Nah, sekarang kita bahas nih. Kesimpulannya itu adalah mama tidak marah-marah. Berdasarkan premis yang ada, sekarang kita lihat apakah ada kesesuaian maksud dari soal yang diberikan dengan kesimpulan. Sekarang kita lihat di sini mama tidak marah-marah itu kan berarti dia tidak ada hubungan dengan premis yang disediakan ya. Antara premis kesimpulannya dengan ini premis terakhirnya. Saya tidak sakit, mama tidak marah-marah. Kenapa? Karena informasi atau premis yang disediakan itu agak kurang lengkap ya. Jadi kita belum bisa buktikan atau belum bisa tentukan bahwa mamanya itu tidak marah karena dia tidak sakit. Tidak ada redaksi kalimat atau premis yang disediakan untuk menghubungkan alias menyambungkan maksud dari premis kedua dengan kesimpulan yang dapat ditarik. Ingat, kalau misalnya tidak ada redaksi kalimat atau premis yang disediakan yang menghubungkan antara kesimpulan dengan premis-premisnya, berarti pasti kita tidak bisa tarik kesimpulan. Kenapa? Karena informasinya kurang. Jadi harus ada kejelasan antara premis yang disediakan dengan nanti kesimpulan yang dapat ditarik. Itu ya untuk soal bagian D. Gimana? Lumayan bingung kan? Nah itu lagi, kita harus memang paham tentang redaksi kalimatnya dan maksud redaksi kalimatnya. Karena dari tadi nih, soal nomor 1 sampai soal nomor 4 itu kan dia mirip-mirip redaksi kalimatnya, hanya berbeda di penempatan. Dan beda penempatan pasti beda maksud. Beda maksud berarti pasti akan berbeda kesimpulannya dan pasti akan berbeda jawaban yang ingin dihasilkan. Itu ya. Nah, selanjutnya nomor 5 masih sama. Jadi ini masih sama. Bedanya adalah di kesimpulannya. Tadi kan soal nomor 4 ini ya. Oh iya, di premis keduanya. Soal nomor 4 itu adalah premis keduanya saya tidak sakit. Terus kesimpulannya adalah mama tidak marah-marah. Di soal nomor 5 itu di sini. Jadi di soal nomor 5 premis keduanya itu adalah saya sakit. Terus di sini ada mama marah-marah. Nah, sama modelnya dengan soal nomor 4 tadi adik-adik. Soal nomor 4 tadi kan kita tidak bisa menarik kesimpulan karena tidak relevan atau tidak ada redaksi kalimat yang menghubungkan antara sakitnya ini dengan marah-marahnya.
Dan adik-adik harus perhatikan, kalau tadi kan di sini, di soal nomor 4, itu di situ pakai kata-kata dan atau ya. Di sini soal nomor 4 tadi dia pakai kata-kata atau. Nah, kalau di soal nomor 5 itu pakai kata-kata dan. Gitu ya. Berarti jika saya main hujan dan sakit, jadi kalau dia dipisahkan atau kalimat penghubungnya itu adalah dan, biasanya itu dia bersamaan kejadiannya. Jika saya main hujan dan sakit, mama marah-marah. Saya sakit. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik adalah mama marah-marah. Di sini adalah marah-marah. Harusnya kan tadi kalau berdasarkan premis yang disediakan, yang pertama, mamanya akan marah-marah kalau dia main hujan dan sakit. Sedangkan premis keduanya dia hanya sakit. Berarti untuk kesimpulannya itu kita tidak bisa menentukan bahwa kesimpulannya mama marah-marah karena informasinya agak kurang. Belum terlalu jelas antara simpulan yang ditarik, yang disediakan dengan premis yang ada. Itu maksudnya kalau dia tidak dapat dinilai. Jadi kesimpulannya itu kita belum bisa pastikan karena informasi yang digunakan atau yang diberikan itu belum terlalu jelas. Itu maksudnya. Itu untuk soal nomor 5. Nah, ini untuk soal nomor 6 masih sama ya. Cuma membedakan, sekali lagi adik-adik, membedakan di kata penghubungnya. Ini ya. Nah, kalau tadi kan di soal nomor 5, dia sakit, terus kesimpulannya itu adalah mama marah-marah. Sekarang untuk soal nomor 6, jika saya main hujan dan sakit, mama marah-marah. Terus premis keduanya itu saya tidak sakit. Jadi sekali lagi kalimat penghubungnya ada di dan, terus saya tidak sakit. Nah, simpulan yang dapat ditarik itu adalah mama marah-marah. Nah, ini ada kata-kata mama marah-marah. Nah, sekarang kalau adik-adik sudah belajar kemarin ya tentang penalaran umum, tentang bagaimana memperoleh kesimpulan dari keabsahan kesimpulan dari premis yang disediakan, adik-adik pasti akan dapat polanya, beberapa pola yang harus kalian ingat dan mungkin pahami bagaimana caranya supaya tidak terlalu lama mengerjakan soal, apalagi tentang keabsahan kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu adalah mama marah-marah. Sekarang, apakah kesimpulan ini ada kesesuaian dengan redaksi kalimat yang disediakan atau tidak? Nah, jika saya main hujan dan sakit, mama marah-marah. Saya tidak sakit. Berarti kalau misalnya dia tidak sakit, simpulan yang dapat ditarik itu adalah ini ya, tadi yang disediakan mama marah-marah. Nah, apakah ini benar atau salah, atau mungkin dia ambigu, atau mungkin tidak dapat ditarik kesimpulan, dan atau mungkin dia tidak relevan? Sekarang, saya tidak sakit, mama marah-marah. Itu kan dia tidak ada kesesuaian ya antara saya tidak sakit dengan mama marah-marah. Berarti pasti kesimpulannya itu adalah ini. Pasti salah. Jadi dia tidak ada kesesuaian antara simpulan yang ditarik, yang disediakan dengan premis yang ada. Itu untuk soal nomor 6. Oke? Nah, sekarang kita pindah untuk soal nomor 7. Nah, ini masih sama ya redaksi premis yang disediakan. Sekarang, sebelum kakak bahas nih soal nomor 7, karena akan berlanjut terus premisnya, yang membedakan hanya di kesimpulannya. Nah, kira-kira untuk soal nomor 7 ini adik-adik menjawabnya apa? Nomor 7 A, B, C, D, atau E? Sebelum saya bahas, kakak izin buka chat box dulu ya. Mari kita lihat kira-kira untuk premis soal 7 dengan dengan kesimpulan, apakah dia benar, salah, ambigu,
tidak relevan atau mungkin dia informasinya kurang. Oke. Kita bahas ya. Nah, redaksi kalimatnya masih sama atau masih mirip dengan sebelumnya. Cuman yang membedakan pastinya mungkin hanya di kata penghubung atau di premis yang kedua dengan kesimpulan yang ditarik. Sekarang kita lihat, jika saya main hujan atau sakit, mama marah-marah. Terus premis keduanya, mama tidak marah-marah. Simpulan informasi di atas adalah saya tidak main hujan. Jadi simpulannya ini ya, saya tidak main hujan atau tidak sakit. Nah, sekarang kita mau tahu apakah kesimpulan ini dia ada hubungannya dengan premis yang disediakan, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini di premisnya, premis pertama itu ada jika saya main hujan atau sakit, mama marah-marah. Sedangkan kesimpulannya atau simpulan dari informasi itu adalah saya tidak main hujan atau tidak sakit. Berarti ada kesesuaian ya. Kalau dia ada kesesuaian berarti sisa adik-adik lihat apakah kesesuaiannya itu berada di benar, salah atau mungkin benar. Berarti ini D dengan E-nya itu sudah tidak termasuk. Karena ada kalimat dari redaksi atau premis yang disediakan dengan kesimpulan yang diberikan. Sekarang kita lihat premis keduanya itu adalah mama tidak marah-marah. Nah, mama tidak marah-marah ini kan agak kurang jelas ya. Tidak marah-marahnya ini karena apa? Berarti mari kita lihat apakah ada kesesuaian antara premis pertama dengan premis yang kedua dengan kesimpulan yang diberikan ya. Nah, untuk kesimpulan diberikan, saya tidak main hujan atau tidak sakit. Nah, ini dia redaksinya agak kurang lengkap ya. Jadi kita belum bisa kesimpulkan dia redaksinya sudah lengkap atau tidak. Tapi dia ada kesesuaian dengan premis yang kedua. Jadi sudah belum lengkap. Kita belum bisa pastikan dia lengkap atau tidak, tapi ada kesesuaian dengan premis yang kedua. Nah, kalau seperti itu, dia maksudnya adalah ambigu ya. Jadi kesimpulannya, kita fokus di kesimpulan. Kesimpulannya itu agak ambigu. Nah, ingat lagi kalau dia ambigu berarti pasti jawabannya itu adalah C. Mungkin benar. Kenapa? Karena belum ada informasi yang memastikan bahwa sayanya ini tidak penyebab mamanya tidak marah-marah ini karena saya tidak main hujan atau tidak sakit, meskipun di premis pertama itu ada. Ingat lagi dia dipisahkan oleh kata-kata koma di sini. Berarti ya itu akan sangat berpengaruh ya adik-adik kalimat penghubungnya sama tanda bacanya. Itu untuk nomor 7. Sekarang kita pindah ke nomor 8. Sama lagi, cuman yang membedakan adalah ya balik lagi ini tadi untuk nomor 7 ya kesimpulannya ya yang membedakan. Untuk soal nomor 8, jika saya main hujan dan sakit, mama marah-marah. Nah, adik-adik harus perhatikan di kata penghubungnya. Kalau tadi kan pakai atau. Soal nomor 7-nya ya. Nah, ini pakai kata-kata dan. Jika saya main hujan dan sakit, mama marah-marah. Terus premis keduanya itu adalah mama tidak marah-marah. Nah, simpulannya adalah yang ini. Sama dengan sebelumnya. Cuman yang membedakan adalah kata penghubungnya. Itu ya. Jika saya main hujan dan sakit, mama marah-marah. Mama tidak marah-marah. Jadi ada keduanya, premis keduanya itu dia tidak marah-marah. Simpulan informasi tersebut adalah saya tidak main hujan dan tidak sakit. Ingat adik-adik, akan sangat berbeda
maksud kalimatnya kalau dia menggunakan kata-kata dan atau. Kalau dia menggunakan kata-kata atau berarti yang terjadi hanya salah satunya ya. Tapi kalau dia menggunakan kata-kata dan berarti kejadiannya itu terjadi secara bersamaan. Nah, di sini kesimpulannya itu adalah tidak main hujan dan tidak sakit. Berarti kalau dia tidak main hujan dan tidak sakit, nah mamanya pasti dia tidak marah. Jadi mamanya tidak marah. Nah, kalau berdasarkan kesimpulannya, mamanya saya tidak main hujan dan tidak sakit, berarti pasti dia mamanya tidak marah. Nah, mama tidak marah ini itu ada kesesuaian dengan premis yang kedua yang disediakan. Nah, kalau ada kesesuaian premis keduanya dengan kesimpulan yang disediakan, dan kita harus lihat lagi ya dengan kata penghubungnya. Tadi yang membedakan dengan soal sebelumnya itu adalah kata penghubung. Makanya untuk soal nomor 8 ini jawabannya itu adalah pasti benar. Karena ada kesesuaian dengan premis kedua dengan premis yang disediakan atau informasi kesimpulannya. Dengan perhatikan lagi, adik-adik harus sangat memperhatikan dengan kata penghubung. Itu untuk soal nomor 8 ya. Ya, adik-adik memang harus paham dengan polanya bagaimana cara mencari kesimpulan yang tepat untuk menentukan ini jawabannya sebenarnya dia benar, salah, atau mungkin ambigu, atau mungkin tidak ada kesimpulan, atau yang terakhir adalah dia tidak relevan. Itu untuk soal nomor 8. Selanjutnya ini adalah soal nomor 9. Jangan bosan-bosan ya adik-adik, soalnya dari tadi ini redaksi kalimatnya hampir-hampir mirip, cuman yang membedakan itu lagi adalah di kesimpulannya sama di kata penghubung untuk masing-masing kalimatnya. Sekarang mari kita lihat untuk soal nomor 8. Jika saya main hujan atau sakit, nah berarti ini ada kata-kata atau. Jika saya main hujan atau sakit, mama marah-marah. Terus kesimpulannya mama tidak premis keduanya ya maksudnya. Premis keduanya itu adalah mama tidak marah-marah. Terus kesimpulannya adalah saya hujan. Nah, mari kita lihat saya di sini kan sebenarnya dia sudah sangat jelas ya antara kesimpulan dengan premis yang disediakan. Kita bahas dulu untuk kesimpulannya. Nah, tadi kan kalau dia main hujan atau sakit mamanya marah-marah. Kesimpulan yang disediakan itu adalah saya main hujan. Nah, kalau saya main hujan berarti pasti mamanya itu akan marah. Apa? Kembali lagi ke premis yang pertama ya. Jadi kalau dia main hujan, pasti mamanya marah. Sedangkan adik-adik lihat, premis yang kedua yang disediakan itu adalah mamanya tidak marah-marah. Jadi itu ya, mama tidak marah-marah. Berarti dari kesimpulannya itu pasti dia salah. Sudah jelas salah karena tidak nyambung atau tidak berhubung, tidak sama kesimpulan premis yang disediakan, premis-premis yang ada dengan kesimpulan premis yang disediakan. Ini ya, harusnya kan jawabannya, kesimpulannya dia saya, karena dia marah berarti di sini harusnya dia jawabannya adalah saya tidak main hujan untuk jawaban benarnya. Tapi karena informasinya itu simpulannya adalah saya main hujan, harusnya di sini mamanya marah ya. Berarti dia jawabannya salah. Pasti salah. Ini dia pasti salah. Selanjutnya nomor 10. Finally after beberapa soal yang mirip-mirip, ini nomor 10 itu sudah berbeda. Nah, adik-adik kembali lagi, kalian harus lihat baik-baik untuk redaksi kalimat yang disediakan. Mari kita lihat, semua siswa AI mendapatkan handbook. Jadi sudah mirip dengan logika ya, logika kuantor. Semua siswa AI mendapatkan handbook.
ada siswa AI yang tinggal di Sudiang. Adik-adik harus perhatikan, di sini dia bahas tentang siswa AI, terus untuk premis keduanya dia juga membahas tentang siswa AI. Cuman yang membedakan adalah kalau premis pertama itu bahas semua atau keseluruhan, kalau premis yang keduanya itu hanya beberapa karena kata-kata ada siswa. Sekarang kita lihat simpulan informasi di atas adalah semua siswa AI yang tinggal di Sudiang mendapatkan handbook. Jadi di sini kata-kata semua siswa AI yang tinggal di Sudiang mendapatkan handbook. Nah, kalau seperti ini kan pasti adik-adik sudah bisa jawab sendiri. Kalau tadi kan semua siswa AI mendapatkan handbook. Berarti secara keseluruhan ya, pasti dia punya handbook. Ada siswa AI yang tinggal di Sudiang. Ada beberapa, jadi hanya sebagian yang tinggal di Sudiang. Nah, kalau dia siswa AI, tanpa memperhatikan dia tinggalnya di mana, pasti semuanya mendapatkan handbook ya. Terus kesimpulannya, semua siswa AI yang tinggal di Sudiang mendapatkan handbook. Kalau dia siswa AI, ingat, kalau dia siswa AI atau AI, nah pasti dia akan mendapatkan handbook terlepas di mana dia tinggal. Berarti untuk jawaban soal nomor 10 itu adalah A, pasti benar. Karena semuanya mendapatkan handbook. Itu ya. Kalau ini lumayan gampang dibanding sebelumnya karena sebelumnya itu pasti adik-adik sudah pusing. Ih, ini beda lagi nih maksudnya, beda lagi kata sambungnya. Nah, ini mungkin akan menjadi soal kedua terakhir. Untuk soal nomor 11, jika semua peserta sudah hadir di lokasi acara, acara akan segera dimulai. Nah, premis keduanya adalah acara belum dimulai. Sini ada kata-kata acara belum dimulai. Nah, terus di sini premis yang pertamanya ada kata-kata jika. Jika semua, berarti harus semuanya hadir baru bisa acaranya dimulai. Itu ya maksudnya untuk premisnya. Terus premis yang keduanya acaranya belum dimulai. Nah, kalau acara belum dimulai berarti ada dua kemungkinan ya. Pesertanya belum datang semua atau pesertanya belum ada yang datang. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kesimpulannya. Kesimpulan yang diperoleh adalah semua peserta belum hadir. Nah, ini yang kakak bilang tadi. Semua peserta belum hadir di lokasi acara. Sedangkan untuk premis keduanya, itu kan acaranya belum dimulai. Ingat, kalau acara belum dimulai, itu tadi yang kakak bilang. Berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, pesertanya belum lengkap. Jadi harus lihat lagi kesesuaian antara premis yang ada dengan kesimpulannya. Yang kedua itu adalah pesertanya belum ada yang hadir. Nah, itu ya. Nah, sekarang kesimpulannya adalah semua peserta belum hadir di lokasi acara. Nah, berarti kalau melihat dari premis yang disediakan, dia kan acaranya belum dimulai, belum tentu karena tidak ada pesertanya. Berarti kemungkinan yang paling besar itu adalah yang pertama ya. Acaranya belum dimulai karena kemungkinan besar yang pertama yang ini. Nah, otomatis tidak ada kesesuaian antara kesimpulan yang diberikan dengan premis yang disediakan. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 itu adalah salah. Karena ini kita tidak bisa menyimpulkan bahwa semua peserta itu belum hadir meskipun acara dimulai. Karena kemungkinan besar yang terjadi adalah keadaan yang pertama. Itu ya untuk soal nomor 11. And then I think time is enough. Ini mungkin akan jadi soal terakhir karena kita keterbatasan waktu. Oke adik-adik, thank you for attention for today. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga tetap semangat belajarnya, apalagi penalaran umum lumayan banyak ya untuk submaterinya. Ya, see you next time. Jaga kesehatan. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.